adik-adik, selamat datang kembali di channel kita Tentor Inspiratif. Kali ini balik lagi dengan saya Kak Dita. Untuk kali ini kita akan kupas tuntas apa aja yang perlu kalian perhatikan agar nanti skornya bisa 700 di UTBK atau bahkan lebih ya, semoga. Semoga juga kalian bisa diterima di PTN dan juga prodi impian kalian. Juga nanti di akhir video ada tryout yang bisa kalian ikuti secara gratis. Oke, langsung aja kita mulai pembahasan kita kali ini. Jadi 4 poin ini yang akan kita bahas kali ini. Jadi yang pertama ada informasi UTBK SNBT 2024, ini nggak usah lama-lama, sebentar aja. Kemudian kisi-kisi UTBK, jadi ini yang paling penting untuk kalian perhatikan. Jadi apa aja materi yang akan muncul, nanti kalian bisa buat checklistnya, sudah belajar di materi apa aja. Usahakan jangan ada yang kelewat ya, jadi semuanya harus sudah dipelajari. Diutamakan materi-materi yang sulit. Nah, waktunya juga tinggal 1 atau 2 bulan lagi, jadi difokuskan. Sekarang fokusnya adalah UTBK. Berikutnya, strategi lolos UTBK SNBT dan tryout UTBK SNBT. Ini yang nggak kalah penting juga, jadi kalian nanti setelah mengikuti tryout akan ada hasil skor kalian berapa, kemudian prediksi kelulusan prodi dan universitas yang kalian pilih itu berapa. Jadi kan bisa tahu masih ada gapnya atau sudah tercapai. Jadi misalkan target kalian itu 660 skornya, sedangkan skor kalian masih di 620, berarti dikit lagi nih untuk ngejar. Jadi buat mengukur belajar kalian sudah sejauh apa. Yang pertama kita bahas tentang informasi UTBK SNBT 2024. Jadi kuota minimum SNBT adalah 40% dari daya tampung masing-masing prodi, membuat SNBT menjadi jalur seleksi PTN yang banyak diminati. Pada tahun 2023, sebanyak 803.000 sekian, hampir 804.000 peserta UTBK SNBT dan yang lolos hanya 223.000 sekian peserta. Jadi ini sekitar ya seperempatnya aja. Jadi kalian nggak boleh anggap remeh ya. Ini kalian harus serius belajarnya, diprioritaskan karena ternyata persaingannya begitu ketat. Keikutsertaan UTBK merupakan syarat utama untuk mengikuti SNBT pada PTN akademik. Jadi PTN akademik itu yang S1, S1 biasanya di sini, tapi juga ada diplomanya. Ada sarjana terapan D4 atau D3 juga ada. Kalau PTN vokasi ini hanya khusus untuk diploma. Kemudian ada PTKIN, Perguruan Tinggi Keagamaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, nanti saya ganti ini. Ada UIN Malang, UIN Mataram, UIN Jakarta, dan lain-lain. Jadi kalau ini sih harusnya kan sudah paham ya, karena saat video ini tayang, pasti kalian sudah daftar tentunya. Berikutnya ke jadwal UTBK SNBT 2024. Nah, yang saya bold dengan warna hijau, saya kasih background warna hijau ini pastinya sudah kalian lewati, registrasi akun dan pendaftaran juga sudah. Nah, ada pelaksanaan UTBK gelombang 1 dan UTBK gelombang 2. Jadi, ini nanti yang kalian sudah daftar kemarin kan sudah dibagi nih, kalian akan ikut di gelombang 1 atau gelombang 2. Nah, pertanyaan yang sering muncul dari adik-adik, Kak, biasanya gelombang 2 itu soalnya sulit, itu benar atau hoax aja gitu. Sebenarnya kalau dari pengamatan yang udah ini benar sih, jadi memang mayoritasnya begitu. Jadi kenapa di gelombang 2 itu soalnya terasa lebih sulit, karena mungkin tingkat kesulitannya dinaikin ya, karena ya make sense sih, karena waktu belajar kalian lebih lama daripada anak-anak yang di gelombang 1. Kalian punya space waktu yang lebih lama. Dan juga biasanya dari yang sudah tes di gelombang 1 biasanya ada spill info, makanya di sini tingkat kesulitannya biasanya memang dinaikkan. Jadi ya gelombang 1 ataupun 2 tetap sama-sama belajar. Pengumuman hasil SNBT 13 Juni 2024, semoga kalian yang nonton video ini semuanya dapat kabar baik ya. Berikutnya ada masa unduh sertifikat UTBK itu 17 Juni sampai 31 Juli 2024. Komponen UTBK SNBT 2024, jadi nanti tes apa aja yang diujikan. Ada tes potensi skolastik, itu total waktunya ada 90 menit. Ada materi apa aja, di situ ada kemampuan penalaran umum.
Ada jumlah soalnya 30 soal, waktunya 30 menit, berarti rata-rata per soal kalian harus bisa menyelesaikan dalam waktu 1 menit. Jangan lupa ada blocking time ya. Jadi blocking time ini nanti di satu subtes itu akan 30 menit berjalan. Kemudian setelah habis akan bergeser ke subtes berikutnya. Jadi nggak bisa berlama-lama dan nggak bisa kembali ke subtes yang sudah hilang. Atau maju ke subtes berikutnya juga nggak bisa. Jadi sesuai ketentuan waktunya. Kemudian ada PPU, pengetahuan dan pemahaman umum, ada 20 soal, itu durasi waktunya 15 menit, ini malah nggak sampai 1 menit loh waktunya. Jadi nanti kalau kalian belajar berlatih soal ataupun tryout, coba sambil di set timernya, jadi kebiasaan. Nggak cuma ngerjain soal dengan tepat, tapi juga dengan cepat, ternyata tuntutannya begitu. Kemudian kemampuan memahami bacaan dan menulis. Ada 20 soal, durasi waktunya 25 menit. Jadi 1,25 menit. Ada kemampuan kuantitatif. Ini tahun kemarin ada yang dapat skor 1000 ternyata untuk kemampuan kuantitatif ini. Jadi skornya sempurna ya. Semoga adik-adik yang nonton ini juga bisa. Berikutnya ada tes literasi, itu total waktunya 105 menit. Ada literasi bahasa Indonesia dan juga literasi bahasa Inggris. Dengan rata-rata persoalannya sudah saya rata-ratakan 1,5 menit. Kalau yang terakhir penalaran matematika itu kurang lebih 1,5 menit. Jadi gampangnya karena random ya waktunya, mendingan kalau bisa setiap satu soal itu kalian punya target waktu ngerjain 1 menit. Nah gimana Kak kalau soalnya itu ternyata sulit? Nah sulit banget nggak nih? Kalau sulit banget kalian punya kesempatan untuk memutuskan ini mau ditebak aja atau bagaimana. Kalau banyak soal yang sulit di satu subtes, jangan dikumpulin di belakang ya guys. Karena ternyata LTMPT itu punya sistem yang mereka akan membaca di mana kalian itu, oh ini ngasal nih jawaban tebakan. Misalkan gini, sisa waktunya tinggal 10 menit, sedangkan soal yang belum kalian selesaikan tuh banyak banget. Nanti di ending kalian tinggal klik, 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 klik gitu aja langsung kalian jawab ngasal. Nanti akan kebaca, oh satu soal cuma berapa detik, ini nggak mungkin, berarti itu kalian kerjakan dengan asal-asalan. Jadi kalau kalian sudah terlihat, oh ternyata ini soalnya saya blank banget nih, jadi memang harus saya kerjakan atau enggak, itu kalian putuskan sekarang, saat itu juga, jadi jangan ditumpuk di belakang. Poin berikutnya, kita akan bahas tentang kisi-kisi UTBK, jadi kalian belajarnya biar mudah dan terarah. Jadi yang pertama ada subtes kemampuan penalaran umum. Apa aja yang perlu dipelajari? Di sini ada penalaran induktif, jadi kesesuaian pernyataan. Pernyataan yang melemahkan, memperkuat, pasti benar, pasti salah, mungkin benar, mungkin salah. Ini kalau kalian sudah rajin berlatih soal melalui buku ataupun dari sumber-sumber yang lain, itu pasti sudah familiar ya dengan soal-soal ini. Kemudian ada pernyataan sebab akibat juga. Berikutnya ada penalaran deduktif, itu ada bahasa sandi dan bahasa panda. Kalau yang apa nih masih bingung ini, bisa review video saya yang sebelumnya, itu sudah saya bahas jelas tentang bahasa sandi dan bahasa panda. Kemudian ada simpulan logis, silogisme, modus ponen, modus tolen, disjungsi, konjungsi, implikasi, biimplikasi, itu juga sudah saya bahas di video yang sebelumnya, review aja ya, dicek di situ judulnya juga sudah jelas. Berikutnya penalaran analitik, itu ada urutan kuantitas dan urutan kualitas. Jadi ada yang mengurutkan tinggi badan, berat badan, ada yang mengurutkan nilai hasil pertandingan atau nilai siswa. Tapi untuk penalaran analitik ini, kalau kalian tidak prioritaskan sih, boleh aja sih. Jadi masuk list yang terakhir nggak apa-apa, karena yang 2 tahun kemarin nggak keluar, cuman pernah muncul di kisi-kisi yang dicontohkan oleh Kemendikbud. Jadi kalau masih ada space waktu, boleh sambil dipelajari. Siapa tahu tiba-tiba muncullah soal ini. Jadi ini kisi-kisi ini kita peroleh atau kita rangkum dari soal-soal yang biasa keluar dari tahun ke tahun. Jadi sebenarnya pola soal UTBK itu sama aja kok setiap tahun. Jadi pasti materi-materi seputar itu. Yang beda hanya di bacaannya atau kalaupun matematika itu hanya di angkanya aja. Berikutnya kemampuan penalaran umum masih di situ. Nanti juga ada matematikanya ya. Jadi ada penalaran kuantitatif di sini tapi tidak sesulit yang di subtes matematika aslinya. Jadi ada deret angka, pasti sudah tahu juga. Hubungan matematika sederhana, jadi hasilnya bagaimana? P lebih besar dari Q atau kurang dari Q? Kemudian ada soal cerita matematika, biasanya menanyakan laba rugi atau menanyakan
berapa jumlah hari yang dibutuhkan untuk membangun suatu gedung, seperti itu. Berikutnya ada aritmatika dasar, penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Yang dasar kayak gini, kelas 12 ataupun yang gap year harusnya udah khatam ya, udah bisa dong harusnya. Berikutnya, pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, banyak nih guys, bolehlah di screenshot aja, tidak perlu saya baca semuanya ya. Ada ide pokok, ada sinonim. Oke, sudah ya, di screenshot. Berikutnya ada KMBM. Jadi PPU, KMBM, dan literasi bahasa Indonesia itu sebenarnya basicnya dalam materi bahasa Indonesia. Juga ada menentukan ide pokok, jenis kata, dan bla bla bla. Silahkan di screenshot aja boleh. Berikutnya ada kemampuan kuantitatif, ini masih di subtes TBS. Nah, ini jadi ada bilangan, himpunan, aljabar, persamaan garis lurus, geometri, statistika. Nah, karena sekarang itu tidak ada tidak ada skor minus. Jadi kalau dari saya sih, mending kalau kalian nggak bisa atau ngeblank pada suatu soal di 1-2 soal, itu mendingan dijawab aja. Yang menurut kalian apa nih bener, kira-kiranya jawabannya apa. Nanti saya akan ajarin itu opsi terakhir kalau kalian sudah kepepet ya. Kalau kepepet boleh pakai cara itu, jadi untuk memperbesar peluang benar daripada ngitung kancing ya. Jadi ini bisa di screenshot, kemampuan kuantitatif, seperti ini soalnya. Berikutnya ada literasi bahasa Indonesia. Jadi ada teks inspiratif, ada menyimpulkan isi bacaan, tentunya karena Menteri Pendidikan yang sekarang suka dengan assessment atau beliau basicnya belajar atau mengupas tentang assessment, jadi akan banyak bacaan memang. Literasi di bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Sudah di screenshot. Nextnya literasi bahasa Inggris. Nah, jadi ini ada apa aja yang biasanya diminta, perintahnya untuk mencari apa. Kemudian ada tipe teks yang muncul di UTBK. Ada explanation text, exposition, report, dan discussion. Jadi kalau kalian tahu teks naratif, deskriptif itu nggak usah dipelajarin karena itu levelnya ujian sekolah aja, bukan level UTBK. Jadi bisa di skip, fokusnya belajar ke sini aja. Karena ini yang biasa keluar. Terakhirnya ada penalaran matematika, ini ya yang biasa muncul. Ada bilangan, aljabar dan fungsi, teori peluang, geometri, statistika deskriptif, bangun datar, dan bangun ruang. Strategi lolos UTBK SNBT. Pastinya kalau kalian mau perang nih istilahnya, jadi kalian harus punya strategi perang, nggak bisa asal aja, harus ada strategi yang dimainkan. Jadi yang pertama, buat checklist konsep materi sesuai kisi-kisi yang sudah dipelajari atau belum. Tadi kisi-kisinya kan sudah kalian screenshot ya, kalian tulis ulang di catatan atau bisa di print, kemudian nanti di checklist mana yang udah, mana yang belum. Banyak berlatih soal menggunakan timer. Kemudian strategi saat UTBK-nya, ini sistem penilaiannya menggunakan IRT. Mungkin ada yang baru dengar istilah ini. Ini adalah item response teori, udah dipakai sih dari UTBK beberapa tahun yang lalu. Jadi semakin sulit soal yang kamu jawab, maka bobot skornya juga semakin tinggi. Jadi jangan kalian anggap, yang penting aku bisa ngerjain soal banyak kak, yang sulit-sulit udahlah skip aja. Itu tidak bisa seperti itu ya. Jadi kalau kalian masih punya space waktu, yang sulitnya juga tetap dipelajari. Karena begitu kalian bisa menjawab soal yang sulit ini, maka skor kalian tinggi, poin nilainya akan berbeda dengan tipe soal yang biasa. Jadi ada soal namanya HOTS, itu High Order Thinking Skill, itu tipe soal yang sulit. Sulit, mudah, dan sedangnya itu diperoleh dari respons peserta tes. Jadi nanti setelah UTBK selesai, kemudian akan diakumulasi mana aja soal yang banyak siswa atau peserta tesnya salah, maka itu dikategorikan sebagai soal yang sulit. Intinya, kalau masih ada sisa waktu, tetap dikulik soal yang sulitnya, tetap coba dipecahkan. Tidak ada nilai minus untuk jawaban yang salah, maka jangan kosongkan jawaban. Oke, ini disclaimer dulu ya. Jadi saya akan bantu kalian untuk
menebak jawaban dengan selain metode menghitung kancing. Jadi bisa seperti ini kalau kalian kepepet banget, tapi ini validnya ya tentunya nggak valid, jadi bisa jadi salah juga, tapi seenggaknya peluangnya nggak 1:5 lah, bisa 1:2 atau 1:3. Begini, jadi kalau ada soal bacaan, itu biasanya jawabannya yang paling panjang, itu bisa dijadikan acuan pertama. Kemudian yang kedua, jika soal simpulan kalian nggak bisa pakai yang paling panjang ya, karena simpulan itu bisa jadi malah yang pendek yang benar. Kemudian kalau soal hitungan matematika, angka yang paling sering muncul itu berpotensi besar untuk yaitu jawabannya. Jadi misalkan ada 2/10, 3/10, 7/8, karena per 10-nya penyebutnya itu banyak 10, maka itu yang lebih berpotensi. Kemudian pembilangnya banyaknya angka berapa? Nah, itu yang lebih berpotensi benar. Jadi itu buat terakhir aja, kalau kalian udah kepepet ngeblank banget, aduh lupa nih, ke skip, ini nggak belajar, itu bisa dipakai metode seperti itu. Berikutnya yang terakhir bisa gini deh, kalau kalian lihat nih jawaban kalian ternyata udah ada A, B, C, E, itu udah banyak, berarti kemungkinan jawabannya bisa jadi yang D, karena jarang banget di suatu soal itu C-nya ada 4 pilihan jawaban berturut-turut C, itu jarang banget. Jadi bisa dicari pilihan jawaban yang belum muncul atau jarang muncul, apa itu bisa jadi benar. Hanya kepepet ya guys, tapi semoga kalian tidak pernah memakai ini karena kalian selalu menemukan, oh ini pasti jawabannya, karena saya sudah belajar, itu jauh lebih baik. Berikutnya, jangan menghabiskan waktu di soal tertentu, set secara mandiri batas waktu pengerjaan per butir soal, maksimalnya tadi 1 menit per soal, jadi jangan buang-buang waktu untuk berlama-lama di satu soal. Hindari menumpuk soal di akhir, tadi yang saya jelaskan di awal ya. Sistem akan menganulir jawaban yang terindikasi sebagai jawaban tebakan, karena tinggal beberapa menit, kemudian klik, itu terdeteksi sebagai jawaban tebakan. Jadi nanti dianulir jawabannya. Manfaatkan fitur menandai ragu-ragu, set alokasi waktu tersendiri di akhir untuk mengulas soal yang masih ragu. Ini loh ada fitur ragu-ragu, bisa dimanfaatkan. Berikutnya, kembangkan rasa optimis dan positive thinking berhasil. Jadi jangan insecure dulu ya. Apalagi sekarang kan sudah dikasih kesempatan untuk 4 pilihan jurusan, jadi insya Allah kesempatannya akan lebih banyak. Berdoa dan memohon doa restu orang tua, ini juga paling penting, jadi jalur langit menunjang. Berserah diri jika sudah melakukan yang terbaik. Jadi mumpung sekarang masih ada kesempatan, gunakan waktu kalian dengan sebaik mungkin. Jadi nanti yakin hasilnya pasti yang terbaik juga buat kalian. Selanjutnya, tryout UTBK SNBT. Jadi ini yang penting untuk kalian ikuti karena nanti kalian bisa mengukur kemampuan kalian sudah sejauh apa. Jadi sudah dekat sama target atau masih jauh. Nah, caranya gampang banget untuk mengikuti tryout gratis ini. Nanti bisa dapat hasil skor tryoutnya dan prediksi kelulusan jurusan yang kalian pilih kemarin. Caranya gampang, tinggal subscribe channel Tentor Inspiratif, kemudian like, comment, share video ini, kirimkan screenshot subscribe, like, komen yang positif tadi, dan juga share-nya ke nomor WA atau Telegram admin ini ya. Ini untuk mendapatkan Google Form soal tryout. Hasil skor TO dan prediksi kelulusannya akan dikirim Japri setelah peserta TO selesai mengerjakan soal. Ini nanti akan kami kirimkan lagi di deskripsi YouTube-nya, jadi bisa dibaca lagi apa syaratnya. Nah, berikutnya ada Sekretariat SNPMB BP3. Jadi jika kalian membutuhkan info lebih lanjut, bisa ke officialnya ini. Ada telepon dan email. Kemudian informasi resminya, kalian sering-sering cek aja website ini ya, pasti sudah familiar kan? Jadi di sini bisa cek kuota, daya tampung, dan info lain-lain lengkap sekali. Nah, bagaimana soal tryout-nya nanti, itu sudah kami sesuaikan dengan tipe soal yang terbaru. Jadi nanti kalian isi aja, ini tinggal diklik, kemudian nama lengkapnya ditulis. Ini saya isi asal ya, jadi jangan dicontek, itu saya ngisi asal aja. Terus nanti untuk soal isian sederhana ya kalian hitung berapa, kemudian hasilnya kalian tuliskan. Karena memang tipe soal yang terbaru kan tidak semuanya A, B, C, D, E, tapi ada soal isian sederhana seperti ini, tinggal ditulis, dikerjakan semua. Usahakan jangan sampai ada yang kosong, dibiasakan untuk semuanya diisi saja. Berikutnya ke tipe soal ke subtes
soal berikutnya, ada pengetahuan kuantitatif. Ini lengkap 7 subtes sudah kita masukkan ke sini. Nanti diisi dulu semuanya. Ada soal pilihan ganda kompleks juga ya guys. Jadi ini soalnya seperti soal assessment, jika ada yang pernah latihan soal assessment. Ini literasi bahasa Indonesia. Nah, nanti kalian pilih. Misalkan jawabannya benar, ya ini salah, dicentang ya, dipilih yang mana jawabannya. Oke, gini. Terus yang lain kan mudah kan? Untuk yang pilihan ganda seperti ini ya tinggal diklik aja jawabannya apa. Dikerjakan semua soalnya. Jangan manfaatkan fitur kembali ya, karena nanti kalau kalian UTBK akan tidak bisa kembali ke subtes soal berikutnya. Sebelumnya. Jadi harus mengikuti soal yang berjalan di layar kalian, soal apa itu harus dikerjakan. Dikerjakan dulu, semuanya dipilih jawabannya yang benar apa. Kemudian ke berikutnya, dan yang terakhir ini masih bahasa Inggris, dikerjakan semua ya guys. Latihan untuk mengerjakan banyak soal dan konsentrasi full. Selama kurang lebih 195 menit ya tadi total durasi pengerjaan soal UTBK. Ini kerjakan semuanya sampai yang terakhir. Kalau sudah nanti kirim. Nah, hasilnya akan kita tuliskan skornya berapa berdasarkan IRT yang sudah kita jelaskan di awal. Jadi tidak semua soal skornya sama, tapi ada tipe soal yang sulit akan memiliki poin yang lebih tinggi daripada tipe soal yang mudah ataupun sedang. Jadi nanti kalian akan memperoleh hasil seperti ini jika sudah selesai mengerjakan tryout. Nah, nanti ada nama kalian, asal sekolah, tanggal ujian, kemudian hasilnya seperti ini misalkan. Jadi KPU-nya 600 atau mungkin kan sudah nyampe 700, 800, ada yang 1000 juga, karena kan memang pernah ada yang dapat skor 1000, bukan di tryout loh, tapi di real UTBK-nya pernah ada. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau tryout kalian juga bisa pasti dapat 1000, apalagi di UTBK juga tidak menutup kemungkinan. Kemudian nanti ada skor tryout-nya dari rata-rata ini dan juga dari IRT tadi. Nah, kalian kan pastinya sudah menentukan kemarin milih berapa pilihan jurusan. Nah, nanti juga sudah kita cantumkan di sini berapa prediksi lulusnya. Kalau ini misalkan contoh yang di sini itu skor tryout-nya 588,29, sedangkan pilihan pertamanya akuntansi, ilkom ini masih belum tercapai ya. Jadi prediksinya akan diterima di pilihan ketiga. Pasti yang dilihat dulu pilihan ketiga sebelum pilihan keempat. Nah, kalau kalian misalkan skornya seperti ini, sedangkan kalian pengen banget nih di pilihan 1, berarti kan punya target lagi berapa gapnya ini. Silakan belajar rajin lagi, mumpung masih ada 1-2 bulan ini, dimanfaatkan secara optimal waktunya, dikerjakan sungguh-sungguh agar tercapai keinginannya. Karena mending banget kalau skor kalian itu jauh atau lebih tinggi daripada skornya kurang kan. Kalau kurang kan otomatis ketolak. Kalau lebih-lebih kan ya alhamdulillah. Ini kami cantumkan disclaimer di sini ya guys. Hal ini merupakan bantuan untuk memperbesar peluang lolos SNBT oleh tim Tentor Inspiratif. Hasil analisis didasarkan pada skor UTBK kakak-kakak kelas yang lolos sebelumnya, kuota dan daya tampung prodi, serta peringkat universitas. Jangan dijadikan patokan utama dan mohon disikapi dengan bijak. Data yang kalian inputkan hanya untuk kepentingan analisis. Jadi aman. Semoga adik-adik dapat diterima di program studi dan kampus impian. Jadi buat yang masih bingung-bingung nih belajar lagi dari sumbernya dari mana, sedangkan waktunya tinggal sebentar lagi, ini kita punya rekomendasi buku yang bagus nih. Ini sudah saya tampilkan juga di layar bagaimana bentuk bukunya dan apa aja detailnya. Sudah dilengkapi dengan tipe soal yang terbaru, ada soal isian juga. Kemudian sudah update sesuai ketentuan SNPMB BP3 yang terbaru. Kemudian ada 7 subtes. Nah, ingat TPS tidak dipelajari di sekolah. Jadi tipe-tipe soal TPS dan literasi itu kan tidak kalian pelajari di sekolah karena memang tidak ada di kurikulum sekolah. Jadi belajar ya guys, dioptimalkan waktunya. Ini versi pocket, jadi ringkas sekali buat kalian bawa kemana-mana. Belajar dimanapun, kapanpun mudah. Ini soalnya covernya seperti ini.
Jadi ada informasi terupdate, ada inti materi yang mudah dipahami. Kan yang penting konsep materinya kalian pegang. Jadi waktu ada variasi soal apapun kalian tetap bisa hajar. Bank soal tipe terbaru, kemudian ada bonus pendampingan belajar. Ada banyak bank soal. Jadi kalian nggak akan kekurangan latihan soal di sini karena ada sampai 20 tahun soalnya. Kemudian ada UM mandiri juga yang sambil persiapan plan B-nya di ujian mandiri bisa tuh belajar di sini. Ini ya contoh bukunya, bagus banget ini. Kertasnya juga jelas juga tulisannya, jadi kalian bisa belajar di sini. Tipe-tipe soalnya sudah sesuai dengan yang tipe soal terbaru ya guys. Ini nanti kalau misalkan kalian mau beli yang seperti ini juga, seperti yang kita pakai untuk referensi, itu kalian bisa dapatkan di link yang akan kita cantumkan di deskripsi bawah. Ada tips trik juga, jadi kan ada blocking time tuh, yang targetnya kalian harus mengerjakan satu soal diusahakan 1 menit. Nah, bagaimana cara mengerjakannya bisa dengan cepat? Sedangkan literasi itu kadang bacaannya panjang-panjang. Ada tips triknya di sini juga sudah ada. Lengkap ya bukunya. Oke, nanti kita cantumkan linknya bagi yang berminat. Terima kasih, ternyata sudah selesai pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat, semoga semua yang nonton video ini bisa lulus UTBK 2024. Cari pola belajar yang nyaman sesuai kalian masing-masing. Ada yang belajarnya dengan duduk tegak berjam-jam, it's fine. Ada juga yang sambil rebahan, ada juga yang sambil dengerin musik, senyamannya kalian aja. Yang penting kualitas belajar kalian bisa optimal. Pasti masing-masing orang punya tipikal belajar yang berbeda-beda ya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa juga nyalain itu loncengnya agar kalian bisa tidak terlewat notif-notif video-video bermanfaat lainnya. Thank you very much for watching. See you on the next video. Bye-bye.